Shalom anak-anak ibu semua, kembali berjumpa dengan Ibu Irma dalam pelajaran agama Katolik kelas 8 SMP Global Andalan. Kali ini tema kita panggilan para murid Yesus. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami pribadi Yesus Kristus dan konsekuensi perjuangannya dalam mengikuti dan mewujudkan nilai-nilai perjuangannya di dalam kehidupan menggereja. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Ia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia yang diutus untuk menyelamatkan semua umat manusia. Namun, Yesus membutuhkan penolong atau teman di dalam mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Bagaimana perasaanmu ketika mendapat panggilan secara tiba-tiba? Misalnya dipanggil oleh guru kamu ke ruang BK atau ke kantor guru. Apakah perasaan itu sama ketika yang memanggil kita itu teman, orang tua, atau lain-lain? Pasti ada yang punya pengalaman mirip ya. Pengalaman itu bisa menjadi pengalaman yang biasa dan bisa juga menjadi luar biasa tergantung siapa yang memanggil kita. Menjadi luar biasa atau istimewa ketika yang memanggil itu luar biasa, berwibawa, dan punya keistimewaan. Jika panggilan itu mendatangkan kesenangan, keuntungan, kebaruan, maka kita biasanya cepat menanggapi. Tetapi jika membebani atau untuk melakukan pekerjaan berat, pasti banyak yang pikir-pikir dulu. Dalam arti khusus, seseorang juga dapat merasakan keharusan untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai salah satu bentuk panggilan dari dalam dirinya. Kisah panggilan Yesus di dalam kitab suci terhadap murid-muridnya yang pertama adalah untuk mengajak mempersiapkan kerajaan Allah yang pada mulanya ditujukan untuk semua orang. Namun Yesus merasa perlu ada yang betul-betul mau mengikuti dia kemanapun dia pergi untuk mewartakan kerajaan Allah. Sehingga dia memilih murid-muridnya. Yang pertama dipanggil adalah Simon Petrus. Kamu nanti bisa baca di dalam kitab suci kisah-kisah panggilan murid Yesus. Ada Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, nanti kamu akan menjawabnya di dalam bentuk tabel. Siapa yang dipanggil dari golongan mana? Ya, apa syarat-syarat mengikuti Yesus yang ditawarkan di setiap Injil itu dan untuk apa mereka dipanggil? Ada 12 murid Yesus yang membantu Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Kamu bisa lihat nama-nama 12 murid Yesus yang ada di layar kita. Mereka terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari nelayan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Panggilan murid Yesus itu inisiatif datang dari Yesus sendiri. Ketika dia melihat Simon misalnya, hatinya tergerak untuk memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Dan murid-murid Yesus itu bukan dari orang-orang kaya, walaupun ada sebagian orang kaya, tetapi mereka berasal dari kelompok sederhana seperti nelayan dan pemungut cukai. Dan yang luar biasa di sini, ketika para murid itu menerima panggilan Yesus, mereka secara spontan mau mengikut Yesus tanpa ada negosiasi, apa upah saya, apa syaratnya. Ketika Yesus memanggil mereka, spontan mereka mau dan mengikut Yesus. Mereka juga berani meninggalkan segala-galanya, keluarga, pekerjaan, peralatan untuk mencari nafkah, karena mereka begitu percaya kepada Yesus, yang bahkan sebagian belum mengenal Yesus secara mendalam. Jadi, mereka mengikut Yesus itu seperti panggilan yang tidak bisa ditolak. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi,
tanpa harus khawatir apa yang akan mereka makan, di mana mereka akan tidur, karena mereka percaya bahwa bersama Yesus mereka tidak akan kekurangan. Jadi jelas bahwa syarat menjadi murid Yesus di sini mau senasib dengan Yesus yang tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan kesejahteraan, apalagi memberikan jabatan. Harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya, dan harus siap untuk memikul salibnya sendiri, siap menderita demi sesama. Ya, jadi murid-murid Yesus tidak mempertimbangkan apapun ketika Yesus mengajak mereka, dengan spontan mereka ikut, tidak menanyakan apa yang akan kami terima jika mengikuti engkau. Dan bahkan mereka tahu Yesus itu ditolak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, para penguasa, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Tapi murid-murid Yesus, dorongan panggilan itu tidak bisa mereka tolak ketika Roh Kudus yang membawa mereka untuk mengikuti Yesus. Menjadi murid Yesus berarti berani mengorbankan miliknya untuk orang lain. Mereka bersedia tinggal bersama Yesus dan berusaha mengenal Yesus lebih dalam. Hidup untuk Yesus dan terlibat dalam karya perutusannya. Karena mereka percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang diutus oleh Tuhan sebagai juru selamat untuk umat manusia. Nah, apa arti dan konsekuensi mengikuti Yesus? Menjadi murid Yesus yang diutamakan bukan kemampuan atau kesucian hidupnya, melainkan kemauan dan ketulusan hati untuk mewartakan kehendak Allah kepada semua orang. Menjadi murid Yesus dituntut adanya perubahan sikap hati dari mementingkan urusan duniawi menuju kepentingan kerajaan Allah. Menjadi murid Yesus harus terus belajar memahami sabda dan karya Yesus dalam kerangka menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya, ikut serta melibatkan diri dalam karya pelayanannya. Dalam Injil Yohanes, makna menjadi murid Yesus bukan hanya mengetahui tentang Yesus, tetapi hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Jadi bukan sekedar tahu Yesus adalah orang Nazaret, ibunya Maria, ayahnya Yusuf, namun kita lebih bisa mengatur hidup kita, mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman-firman yang diwartakan oleh Yesus. Yang layak disebut murid Yesus itu yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi juga orang yang jahat kepada kita. Menjadi murid Yesus berarti senantiasa bersatu dengan Yesus, dan di dalam dirinya Yesus yang meraja, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Adapun intisari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, bukan murid yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih para murid. Yesus memanggil muridnya untuk ikut mewartakan kerajaan Allah demi pertobatan dan keselamatan umat manusia. Yang ketiga, orang yang telah menerima panggilan otomatis menjadi murid Yesus. Tugas dalam hidupnya adalah meningkatkan relasi dengan Yesus agar tetap setia kepadanya. Nah, sekarang apakah kita siap menerima panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya? Kita harus bisa memikul salib dan menyangkal diri. Arti salib di sini adalah kita harus mampu menahankan segala penderitaan. Oleh karena nama Yesus kita menderita, kita harus sanggup. Kita dihina, diejek, kita harus sanggup. Dan kita harus bisa menyangkal diri kita. Di dalam mengikut Yesus kita harus mengutamakan Yesus. Jangan terlalu
mengutamakan hal-hal duniawi sehingga melupakan berdoa, melupakan membaca kitab suci, beribadah, terutama dalam mengasihi sesama kita. Mari anak-anakku yang terkasih, kita renungkan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua pantas dan layak disebut sebagai murid-murid Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah, sehingga setiap orang boleh merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Sebagai penugasan, tulislah sebuah refleksi dengan tema kehidupan pribadiku sebagai murid Kristus. Nanti ditulis di kertas HVS atau folio, dan kamu boleh menghiasnya dan kamu kumpulkan 1 minggu setelah pelajaran ini diberikan. Sekarang mari kita dengarkan satu lagu yang dapat menggugah hati kita bagaimana kita menanggapi firman Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Check it out. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya, Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Ya, Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat. Tuhan memberkati.